Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh memasuki hati-Mu, memasuki jalan keselamatan yang Kau berikan kepada kami, memasuki misteri kehidupan ilahi dan kehidupan manusiawi kami. Bantu kami untuk bisa merasakan, mengalami, dan menyelami misteri-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari, khususnya dalam 3 hari ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari suci, hari-hari di mana menjadi sesuatu yang paling sakral dalam paling inti dari kehidupan iman kita. Kita memasuki hari suci dengan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi inilah yang kita sebut dengan Paskah. Jadi Paskah itu adalah peristiwa penyelamatan Tuhan, peristiwa penebusan Tuhan untuk kita manusia, supaya kita dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari kematian menuju kebangkitan dan kehidupan. Nah, jadi kata penting dan sentral dari peristiwa Paskah ini adalah keselamatan. Sekali lagi, keselamatan. Ya. Bagaimana cara memasuki keselamatan? Jadi keselamatan itu bukan hanya kita bahagia di dunia, kita punya harta, punya kehidupan, punya kebahagiaan, punya kesenangan, punya kenikmatan di dunia. Bukan hanya itu gitu loh. Tetapi bagaimana kita memiliki kehidupan abadi, kehidupan kekal. Ya. Nah, untuk sampai kepada kehidupan kekal itu, Yesus memberikan beberapa syarat penting. Ya. Syarat penting pertama di dalam Kamis Putih itu adalah kemurnian cinta kasih. Yesus memberikan kepada kita cinta kasih, ya, inti dari perjalanan hidup. Nah, cinta kasih itu harus dibangun dengan semangat pengorbanan. Dan cinta kasih itu diberikan kepada kita lewat Ekaristi sebagai puncak pemberian diri Allah kepada kita manusia. Dan itu dilayani oleh para imam. Itu Kamis Putih, misteri Kamis Putih. Nah, kedua, ketika Jumat Agung, kita memasuki misteri penderitaan, misteri kematian, misteri kesulitan hidup. Hidup itu tidak selalu bahagia. Hidup itu tidak selalu senang dan menyenangkan dan enak, tapi ada penderitaan. Penderitaan kematian, penderitaan sakit, penderitaan relasi yang tidak baik, suami istri, orang tua dan anak. Ada penderitaan di situ, ada kesulitan di situ, supaya orang diajak untuk naik ke atas. Ya. Jadi tidak hanya secara manusiawi, tetapi naik ke atas kepada sesuatu yang ilahi. Jadi kita dalam menghadapi penderitaan tidak boleh putus asa, karena kehidupan itu ada sesuatu yang lebih tinggi. Nah, itulah dalam misteri penderitaan, misteri kematian, misteri salib. Dan salib itu adalah sesuatu yang sangat brutal, gitu, yang paling jahat dalam seluruh kehidupan penderitaan manusia. Dan Yesus memulai itu. Nah, kemudian ternyata Yesus wafat dan dianggap kalah. Jadi orang kalah dalam arti bisa mati, bisa menderita, bisa apa, bisa sulit. Jadi seperti ketidakadilan yang dialami, harus mati. Jadi kematian fisik, tapi juga kematian ego kita. Nah, disitulah kita lihat setelah itu Tuhan ketika manusia tidak dapat dan tidak mampu lagi untuk mengatasi itu, intervensi Allah. Allah mengintervensi, mengangkat manusia Yesus yang mati itu menjadi hidup kembali. Nah, inilah saudaraku terkasih, kebangkitan kehidupan yang baru ini. Ya, entah itu berupa sikap batin, sikap pikiran yang bisa menerima realitas apapun juga, berdamai dengan segala sesuatu secara manusiawi, tapi juga secara ilahi. Kita mengalami kebangkitan kehidupan kekal bersama Tuhan, keabadian. Nah, itu kita lihat dalam diri para santo santa kita. Ya. Mereka sudah sampai kepada puncak kebahagiaan yang abadi, kekal. Ya. Jadi ketakutan manusia akan kematian itu diubah oleh Tuhan menjadi kemuliaan.
kebersatuan dengan Tuhan sendiri. Kita berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tidak selalu kita semua berasal dari Tuhan dilahirkan. Tetapi tidak selalu bisa sampai kepada Tuhan kembali dalam perjalanan waktu. Nah, ini dosa inilah. Jadi dengan kebangkitan itu Tuhan menghancurkan kuasa dosa. Dosa yang membuat orang tidak sampai kembali kepada Tuhan. Tidak sampai kembali dalam kesatuan dengan sesama. Ya. Nah, kemuliaan keabadian inilah yang dijanjikan Tuhan kepada kita semua. Jadi kerangka hidup yang demikian itulah yang harus ada dalam mindset kita, dalam pikiran kita, dalam bawah sadar kita. Bila itu tidak terjadi, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan gitu loh. Mengalami penderitaan, mengalami pertengkaran, konflik. Karena di situ kita melihat dosa itu terangkum di dalam gereja merumuskan menjadi 7 dosa utama, the dangerous sins of our life. Kesombongan. Ya. Siapa yang tidak sombong di sini? Ya, siapa yang tidak arogan, merasa diri paling hebat? Everybody, semua orang dari kita. Kemalasan. Kita tidak sulit sekali disiplin, sulit sekali untuk hanya mencari kesenangan. Kita enak-enak saja. Harus ada kedisiplin, harus kerja keras. Kemudian harus serakah. Kita ambil segala sesuatu untuk kita. Semua untuk ku dan ku. Kita belajar memberi, belajar membagikan apa yang kita miliki. Bahkan apa yang tidak kita miliki, kita belajar membagikan. Lalu juga kikir. Kita mungkin banyak punya, tetapi tidak berani memberikan apa yang bisa kita berikan. Tidak harus materi, tetapi kesediaan untuk menolong, kesediaan untuk membagi. Nah, kemudian apa? Ya, iri hati. Kita mudah iri hati. Orang lain punya mobil, oh dia punya mobil, aku juga punya mobil. Ya, kemudian kesombongan, iri hati, Nah, itu semua ketujuh hal itu membuat kita jatuh di dalam dosa dan menjauh dari Tuhan dan menjauh dari sesama. Ketujuh dosa itu kecabul, ya kan? Siapa yang tidak punya pikiran ngeres? Siapa yang tidak punya pikiran jahat? Siapa tidak punya pikiran yang jelek? Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam hari ini semua itu dirangkum oleh Tuhan. Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Dilepaskan dan disimbolkan dengan lepasnya penderitaan, lepasnya kutukan-kutukan, lepasnya dari belenggu dosa di dalam perjanjian lama di bangsa Israel di Mesir. Dibebaskan, harus lewat perjalanan yang jauh 40 tahun. Ya, jadi sekali lagi sebetulnya Mesir dan Israel itu bisa saja dalam 40 hari. Ya. Tapi 40 tahun. Jadi betapa sulitnya kita itu mengalami pertobatan, pembaharuan hidup, memusatkan hidup kita tidak pada diriku sendiri, tapi pada Tuhan. Nah, inilah jadi perjalanan hidup rohani kita adalah proses untuk mengalihkan dari diriku sendiri kepada Tuhan, kepada sesama. Maka Yesus dalam Injil Lukas dikatakan dia semakin bertambah besar, semakin dicintai oleh Allah dan semakin dicintai oleh sesama manusia. Mari berbagi. Ya, mari memberikan diri. Semakin kita memberikan diri, semakin kita mengosongkan diri, semakin kita merasa bahagia. Mungkin secara materi kita tidak punya apa-apa, tapi secara psikis, secara rohani kita bisa berbahagia. Ya. Dan berbahagia itu bukan hanya di dunia, tetapi di surga. Bukan pada harta, bukan pada kekuasaan, bisa pada kenikmatan, bahasa apapun, tapi kepada Tuhan. Semoga pada pada hari ini, pada hari Kamis ini, pada hari Jumat dan pada Paskah, kita diingatkan untuk kerangka berpikir ini kita renungkan. Dan hari ini secara khusus saya minta kepada Anda untuk mendoakan para imam. Ya, sekali lagi para pastor, ya, para romo. Anda doakan satu kali salam Maria saja untuk kami. Kami manusia lemah seperti Anda juga. Bisa jatuh dalam dosa kemarahan, dosa macam-macam bisa terjadi dalam diri kami. Tapi kalau Anda berdoa untuk kami,
supaya kami bisa merayakan Ekaristi dengan baik dan membagikan rahmat kepada Anda dalam sakramen-sakramen yang lain. Sekali lagi saya mohon Anda satu kali salam Maria setiap hari untuk kami, untuk para pastor, terutama juga di daerah di paroki kita ini, dimanapun juga. Ya, doakan kami semua. Dan kami akan mendoakan kepada Anda semua yang memohonkan rahmat itu. Sekali lagi mari kita memasuki masa Trihari Suci ini dengan menyadari mindset yang saya terangkan tadi. Ya, kita dalam proses perjalanan hidup kita, Tuhan telah menghancurkan kuasa dosa. Dan kuasa dosa itu harus kita bangun kembali dalam hidup kita. Kita jalani dalam hidup kita. Sehingga Tuhan, hanya Tuhan yang boleh kita sebut Allah penguasa dan penyelamat. Dan hal ini hanya ada di dalam gereja Katolik, gereja Kristen. Ya, keselamatan itu. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ya. Hanya di dalam Kristus, di dalam gereja Katolik, kita sampai kepada keselamatan yang kekal. Bersama para kudus di surga. Tuhan memberkati kita semua, meneguhkan kita dan menguatkan kita untuk terus berjalan dalam iman, harapan, dan kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.